Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Mama Zai. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, teman-teman di rumah lagi pada ngapain sekarang? Udah beresan atau belum? Udah siapkah masak-masaknya atau beres-beresnya? Intinya aku tuh selalu ngedoain semoga kalian semua tuh selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ninggalin komentar dan like-nya untuk channel aku dan yang udah support dengan subscribe. Aku mau ngucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian tuh berbalas kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang dan semoga kalian betah ya dan nyaman untuk nontonin video aku sampai akhir. Nah, di video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang mengelola gaji harian tidak tetap. Nah, ini tuh aku banget karena memang penghasilan suami aku tuh memang harian, tapi di sini aku mau terkhusus untuk ngebahas di kisaran gaji 30.000 sampai 60.000 per hari. Gimana cara mengelolanya agar cukup sampai ya akhir bulan dan bisa ada sisa di akhir bulan. Pokoknya tonton terus video aku sampai akhir, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sebenarnya gaji berapapun dan sebesar apapun pendapatan yang kita dapat setiap bulannya, kalau misalnya kita nggak bersyukur tetap aja bakal ngerasa kurang ya teman-teman. Jadi intinya aku selalu ingetin ke teman-teman semua, jangan pernah insecure, jangan pernah ngelihat kanan kiri kalian, ngelihat tetangga mungkin yang pendapatannya lebih besar atau mendengar cerita sekilas. Kalian tuh syukuri aja rezeki yang udah ditakar untuk kalian, karena ingat rezeki itu bukan hanya materi tapi kesehatan dan juga kebahagiaan serta anak dan suami yang sehat itu juga termasuk rezeki. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang arus keuangannya dulu. Jadi kan arus keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi kalau memang pemasukan kita nggak tetap, jangan sampai pengeluaran kita juga nggak tetap ya teman-teman. Jadi usahakan untuk kita tuh mengetahui pengeluaran kita secara tetap untuk per bulannya atau per harinya. Nah, gimana untuk mengetahuinya? Ya, kita tuh harus catat pengeluaran kita hari-hari lah, terus langsung kita evaluasi di setiap bulannya. Kalau itu kita biasain, nanti bakal ketemu hasilnya ya teman. Nah, langsung aja di sini untuk hari pertama, semisal pemasukan itu ada 40.000 dan kebutuhan hariannya itu aku pos menjadi 30.000. 30.000 ini kita bagi dua untuk masak harian dan kebutuhan lainnya. Misalnya ada beli sabun atau yang lain-lain itu kita beli secara bergantian ya. Nah, untuk tabungan kita sisihkan 10.000, ini sangat berguna sebagai dana cadangan nanti. Dan di hari kedua itu misalnya pemasukan 50.000 itu untuk masak 20.000 dan dana cadangan 25.000, tabungan 5.000. Dan untuk dana cadangan dan tabungan ini sebenarnya bisa aja kita gabung, cuman kalau teman-teman mau aman tabungannya disisihkan di awal. Tapi kalau memang takut nanti bakal ada kekurangan di akhir minggu, ya udah nggak apa-apa digabungin aja dulu. Setelah semua kebutuhan terpenuhi dalam 1 minggu, mungkin teman-teman udah bisa menyisihkan untuk dana tabungan ya teman-teman. Tapi saran dari aku memang disisihkan terlebih dahulu. Pokoknya senyamannya dulu, yang penting kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dan tercukupi ya. Nah, lanjut di hari ketiga itu masih dengan pemasukan yang sama dengan hari kedua, yaitu sebesar 50.000. Dan di sini masak aku budgetin masih di kisaran 20.000 juga teman-teman, dan aku alokasikan untuk beli beras dan minyak sebesar 25.000. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Semisalnya mau disisihkan uang berasnya, misalnya masih ada stok beras gitu kan, disisihkan dulu nggak apa-apa. Nah, kalau nggak ada ya udah langsung aja beli beras 1 kilo dan minyaknya setengah kilo. Ini udah cukup uang 25.000, itu pun masih ada kembalian. Dan ada dana tabungan itu sebesar 5.000. Dan untuk hari keempat itu misalnya pemasukan 40.000, itu masaknya aku alokasikan sebesar 20.000 dan dana tabungan sebesar 20.000 rupiah. Jadi fungsinya dana cadangan atau dana tabungan di sini itu untuk menutupi kebutuhan yang besar-besar ya teman. Semisalnya ada kewajiban per bulan atau ada kewajiban per minggu. Nah, kita ambilnya tuh dari situ. Intinya kita tuh yang pertama harus kita lakuin, kita harus tahu dulu pengeluaran tetap kita itu berapa dan kewajiban yang harus kita bayar per bulannya itu berapa, lalu kita sisihkan. Mungkin teman-teman yang udah nonton video aku
yang menata keuangan 50.000 per hari. Nah, kurang lebih seperti itulah, dan bisa ditonton kembali untuk menyisihkan untuk kewajiban bulanan itu bagaimana jika gajinya harian, supaya bisa tetap membayar kewajiban atau kebutuhan bulanan. Oke, lanjut. Ini di hari kelima, semisalnya pemasukan hari itu agak menurun sebesar 30.000, dan di situ aku alokasikan dana sebesar Rp20.000 untuk masak, dan di dana tabungan itu sebesar Rp10.000. Dan di hari ke-6 itu misalnya pemasukannya 60.000, dan kalau misalnya teman-teman mungkin hari itu pengen masak yang agak enak, itu bisa dialokasikan sebesar 25.000, dan dana cadangan sebesar 25.000, tabungan sebesar 10.000. Nah, di sini semuanya dikondisikan saja. Misalnya memang ada uang lebih dan teman-teman bisa menghidangkan makanan terbaik atau masakan terbaik untuk anak dan suami, ya nggak masalah ya teman-teman. Insya Allah rezeki itu ada lagi dan ada lagi. Yang penting aku ingetin selalu ada dana cadangan, walaupun hanya 5.000 atau 10.000, karena itu bakal sangat ngebantu di saat darurat teman-teman gitu. Intinya ada sisa dan space uang yang harus kita tabungin sebagai penolong kita di saat kondisi darurat. Jangan lupa aku ingetin juga untuk selalu catat kewajiban kita per bulannya dan dibagi dengan 25 hari. Jadi kita tuh tahu perharinya harus menyisihkan berapa untuk membayar kewajiban bulanan kita. Apa aja sih contoh kewajiban bulanan? Itu semisalnya ada SPP anak, terus juga ada listrik, token, dan kebutuhan kuota mungkin, atau misalnya ada kebutuhan lain-lain misalnya arisan atau cicilan. Nah, itu masuk dalam pos kewajiban dan itu sudah pengeluaran yang tetap. Jadi bisa kita bagi selama 25 hari untuk kita sisihkan hariannya ya teman-teman. Ditotalkan semua kewajiban kita dan dibagi 25 hari. Jadi kita bisa tahu berapa yang harus kita sisihkan per harinya untuk membayar kewajiban bulanan kita. Jadi insya Allah pas waktu ketemu tanggalnya nanti kita tuh udah lebih tenang dan udah prepare dananya duluan ya teman-teman. Dan lanjut di hari ke-7 itu pemasukannya itu sebesar 50.000 dan masak sebesar 20.000. Dan tabungan aku sisihkan sebesar Rp30.000. Jadi di sini udah aku totalin dalam 1 minggu, jika dana tabungan dan cadangan itu kita gabungkan itu terkumpullah sebesar 110.000 untuk pos dana tabungan atau cadangan. Nah, tips dari aku nih, dana dari sisa 1 minggu ini dari pengeluaran kita harian itu kita gunain sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan lain-lain, semisalnya untuk membeli sabun, gas, dan bumbu dapur lainnya. Dan jangan lupa juga sisihkan untuk kewajiban per bulannya. Tadi juga aku udah ngomongin di awal ya kan, kalau semua kewajiban itu kita catat jadi satu dan kita totalkan terus dibagi 25 hari, jadi kita bakal tahu pengeluaran perharinya itu berapa yang harus kita matiin gitu, ibaratnya harus kita pegang dan kita sisihkan terlebih dahulu untuk dana kewajibannya terlebih dahulu. Agar apa? Supaya kita nanti kalau pas ketemu tanggal lebih aman, ketemu pas udah akhir bulan atau udah jatuh temponya, kita juga lebih tenang. Semisal dana arisan atau ada dana cicilan dan yang lain-lain itu sudah disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk dana tabungan sendiri itu usahakan untuk menyisihkan minimal Rp5.000 per hari, dan sebisa mungkin untuk 2 atau 3 bulan ke depan untuk nggak disenggol-senggol dulu, supaya kalian tuh bisa lebih lowong gitu ya, ibaratnya lebih senggang lah untuk pengeluaran yang lain-lain gitu. Intinya tetap sediakan dana cadangan di saat kondisi darurat dan kondisi memang kalian tuh tidak bisa untuk bekerja atau ada kebutuhan lain-lain yang mendesak, kalian itu masih punya dana cadangan ya teman-teman. Semoga kita tuh semua dipermudah dalam setiap urusannya dan dipermudah dalam setiap hal apapun yang kita hadapi, dan selalu diberikan solusi terbaik setiap masalah yang kita hadapi ya teman-teman. Buat teman-teman semua, ibu-ibu rumah tangga, mak-mak, bunda-bunda semuanya yang mungkin memang penghasilan dari Pak suami itu memang harus diakal-akalin supaya bisa cukup, semoga kalian tuh dilapangkan dan diluaskan lagi rezekinya dan dipermudah rezekinya dari arah pintu mana saja, amin amin ya robbal alamin. Pokoknya tetap semangat terus dan jangan lupa bersyukur, terus konsisten untuk mengatur keuangan, dan ingat bun satu, jangan lupa untuk sedekah itu sekecil apapun. Jika nggak ada uang ya bisalah dengan tenaga atau apapun, yang penting kita tuh ikhlas. Jadi sekecil apapun sisihkan bun,
karena hakikatnya sedekah itu bakal menambah barokah dalam rezeki rumah tangga kita ya, amin. Dan juga aku juga gak berhenti ngingetin buat kita tuh selalu evaluasi di setiap bulanan. Jika terdapat sisa, langsung sisihkan untuk modal jualan sebagai pemasukan tambahan. Nah, di sini aku sarankan jika memang mau jualan yang modalnya nggak besar, itu bisa jadi kita buka open pre-order dari rumah yang nggak harus stok barang. Jadi orang pesan dulu baru kita kerjain, atau bisa juga kita jadi reseller, atau sekarang tuh kan zaman udah maju ya teman-teman, bisa juga dari affiliate, Shopee, TikTok, itu bisa semua, bisa jualan apapun tanpa harus stok barang. Jadi buat teman-teman semua di sana, semangat yuk, pasti kalian tuh bisa bangkit. Rezeki gimana pun kalau kita syukuri pasti bakal ada jalan keluar dan solusi untuk setiap masalah ekonomi yang kita hadapi. Aku doain semoga teman-teman semua dipermudah dan diperlancar segala urusannya, dilapangkan lagi pintu rezekinya dan dimudahkan lagi segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Aku tuh mohon maaf banget jika ada kesalahan dalam video aku ini, atau ada sesuatu yang mungkin gak cocok atau gak sependapat sama teman-teman semua. Aku mohon maaf banget karena di sini pun aku bukan ahlinya. Aku hanya ibu rumah tangga biasa yang berusaha untuk sebisa mungkin bisa menjaga apa amanah yang udah dititipkan ke aku. Apa ya, harta pak suami itu kan juga amanah untuk kita sebagai istri ya teman-teman, agar bisa mengelola dan menjaganya dengan baik. Nah, segini dulu video dari aku. Mohon maaf banget kalau sepanjang video ini mungkin ada suara batuk-batuk. Jadi selama aku dubbing ini ada anak aku di samping aku yang emang lagi kondisinya emang lagi gak enak badan, dan dia memang lagi dalam keadaan flu. Jadi aku mohon maaf banget kalau memang ada suara-suara anak aku batuk. Jadi dimaklumi ya bunda-bunda. Sekian dulu video dari aku, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.